Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang teori nilai guna dalam ekonomi mikro, yang dimana teori nilai guna ini terdapat beberapa poin penting, diantaranya ada tujuan dan ruang lingkup, definisi nilai guna, konsep utilitas, jenis utilitas, dan lain sebagainya. Kita langsung masuk saja ke penjelasan pada poin pertama, yaitu teori nilai guna, tujuan, dan ruang lingkup. Pengertian nilai guna. Teori nilai guna penting dalam ekonomi karena membantu memahami preferensi dan keputusan konsumen, efisiensi alokasi sumber daya, keseimbangan pasar, serta merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif. Tujuan. Teori nilai guna bertujuan memahami cara konsumen membuat keputusan konsumsi untuk memaksimumkan kepuasan. Ruang lingkup meliputi penilaian konsumen terhadap barang dan jasa, pengaruh faktor seperti harga dan pendapatan, serta implikasinya dalam analisis mikroekonomi dan perumusan kebijakan. Definisi nilai guna. Nilai guna adalah tingkat kepuasan atau manfaat yang diperoleh seseorang dari konsumsi atau penggunaan suatu barang atau jasa. Ini mencerminkan seberapa besar barang atau jasa tersebut memenuhi kebutuhan atau keinginan individu. Dalam teori ekonomi, nilai guna sering diukur secara relatif, yang berarti bahwa nilai guna suatu barang atau jasa dibandingkan dengan nilai guna barang atau jasa lainnya. Konsep utilitas. Konsep utilitas mengacu pada tingkat kepuasan atau manfaat yang diperoleh oleh individu dari konsumsi barang atau layanan tertentu. Dalam konteks ekonomi, utilitas merupakan ukuran subjektif dari nilai atau kepuasan yang dirasakan oleh individu ketika mereka menggunakan atau mengonsumsi suatu produk atau jasa. Jenis utilitas. Utilitas dibagi menjadi dua. 1. Utilitas total atau total utility. Utilitas total adalah jumlah keseluruhan kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari mengonsumsi seluruh jumlah barang atau layanan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu utilitas marginal atau marginal utility. Utilitas marginal adalah tambahan utilitas yang diperoleh dari mengonsumsi sisa unit tambahan dari barang atau layanan tertentu. Konsep ini menjelaskan bagaimana tambahan kepuasan dari konsumsi tambahan cenderung berkurang seiring bertambahnya konsumsi. Nah, di sini ada utilitas marginal yang turun. Hukum utilitas marginal yang turun menyatakan bahwa ketika seseorang terus mengonsumsi suatu barang atau layanan tertentu, tambahan utilitas atau kepuasan yang diperoleh dari konsumsi tambahan cenderung berkurang seiring bertambahnya konsumsi. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah barang atau layanan yang dikonsumsi, semakin kecil tambahan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi tambahan. Selanjutnya ada kurva utilitas marginal. Kurva utilitas marginal menggambarkan hubungan antara utilitas marginal atau tambahan yang diperoleh dari konsumsi satu unit tambahan suatu barang dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Biasanya, kurva ini memiliki bentuk yang menurun, karena utilitas tambahan dari setiap unit tambahan cenderung berkurang seiring dengan peningkatan jumlah barang yang dikonsumsi. Teori nilai guna keseluruhan. Dalam praktiknya, teori ini membantu dalam menganalisis perilaku konsumen dan pengambilan keputusan konsumen. Karena memahami bagaimana kepuasan total berkaitan dengan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi, dapat membantu produsen dan pemerintah dalam merencanakan produksi dan kebijakan. Selanjutnya, teori nilai guna margin. Dalam praktiknya, teori ini membantu dalam menganalisis perilaku konsumen dan pengambilan keputusan konsumen. Karena memahami bagaimana kepuasan total berkaitan dengan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi, dapat membantu produsen dan pemerintah dalam merencanakan produksi dan kebijakan. Selanjutnya, hubungan antara harga dan nilai guna. Hubungan antara harga dan nilai guna adalah kompleks. Harga seringkali dipengaruhi oleh permintaan, penawaran, dan faktor pasar lainnya. Sementara nilai guna adalah seberapa berguna atau penting suatu produk atau layanan bagi individu atau masyarakat. Preferensi konsumen. 1. Preferensi individu. Preferensi mengacu pada pilihan pribadi, gaya hidup, dan selera yang unik bagi setiap individu. Kedua, kebutuhan individu. Kebutuhan individu mencakup segala sesuatu mulai dari kebutuhan
fisik, emosional, sosial, hingga spiritual. Kebutuhan tersebut membentuk dasar bagi preferensi dan pengambilan keputusan konsumen. Jadi, preferensi dan kebutuhan individu memainkan peran penting dalam penilaian nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, berikut adalah contoh bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Pengambilan keputusan konsumen. Dalam pengambilan keputusan konsumen, teori nilai guna sering digunakan untuk menganalisis preferensi dan memprediksi perilaku konsumen. Berikut adalah contoh bagaimana teori nilai guna diterapkan dalam pengambilan keputusan konsumen. 1. Ada analisis utilitas marginal. 2. Kurva indiferensi. 3. Teori preferensi terpilih. 4. Analisis margin kepuasan. Atur jadwal dengan bijak. Pemahaman tentang teori nilai guna dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pemasaran yang efektif dengan beberapa cara berikut. 1. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. 2. Mengkomunikasikan nilai produk atau layanan secara efektif. 3. Menentukan harga yang tepat. 4. Mengembangkan strategi pemasaran yang ditargetkan. Contohnya membangun hubungan pelanggan yang kuat. Selanjutnya ada kritik dalam teori nilai guna. Meskipun teori nilai guna ini berguna, teori nilai guna juga memiliki kritik, yaitu ada beberapa poin penting. Yang pertama ada subjektivitas, kedua kesulitan pengukuran, ketiga mengabaikan faktor produksi, dan keempat nilai sosial dan budaya. Implikasi dalam ekonomi mikro. Pengaruh teori nilai guna pada perilaku konsumen dan dinamika pasar dalam ekonomi mikro. Teori nilai guna dengan konsep nilai guna total dan nilai guna marginal memainkan peran penting dalam memahami perilaku konsumen dan dinamika pasar dalam ekonomi mikro. Yang pertama, perilaku konsumen, yaitu keputusan konsumsi, hukum penurunan nilai guna marginal, elastisitas permintaan. Kedua, dinamika pasar, yaitu penentuan harga, keseimbangan pasar, surplus dan shortage. 3. Dampak pada bisnis, yaitu pengembangan produk, strategi pemasaran, dan analisis pasar. Teknologi alat bantu, yang dimana teori nilai guna ini memengaruhi kebijakan ekonomi makro melalui pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Yang dimana di sini ada 2 poin, yaitu ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang dimana kebijakan moneter ini seperti suku bunga dan inflasi yang mempengaruhi biaya pinjaman dan daya beli uang konsumen. Yang kedua ada kebijakan fiskal, itu seperti stimulus ekonomi dan pemotongan pajak yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran konsumen. Jadi pemahaman ini tuh membantu pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efektif dan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah teori nilai guna atau utility theory adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana konsumen memaksimalkan kepuasan atau utilitas mereka dari barang dan jasa yang mereka konsumsi. Nilai guna dapat diukur secara kuantitatif dalam unit-unit utilitas, ukuran kepuasan atau kebahagiaan yang diperoleh seseorang dari konsumsi barang atau jasa. Sekian materi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.